Ini bukan Elohim di sini tapi Allah. Nabi Musa itu diturunkan kitab, makanya orang-orang Yahudi ini dikatakan orang-orang beriman pada waktu zaman Nabi Isa. Karena mereka itu mengikuti Nabi Isa sebagai nabi mereka. Setiap para nabi itu diutus, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu untuk bangsanya sendiri. Nabi Musa untuk Israel, Nabi Isa untuk Israel. Hanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk rahmat bagi seluruh alam. Itu yang pertama. Yang kedua, agak panjang itu ya. Jadi di sini itu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang dimaksud adalah orang-orang pengikut Nabi Isa, Nasrani yang tidak mentuhankan Nabi Isa, dan pengikut Nabi Musa yang waktu itu pada zaman Bani Israel. Mereka ini beriman, tapi setelah diutus Nabi Muhammad mereka nggak mau ikut. Kayak itu Darni ini. Makanya itu di dalam surah Al-Bayyinah itu aku tunjukin lagi biar itu belajar ya. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 itu bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah itu, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk atau sejahat-jahatnya makhluk. Contoh kayak itu. Udah diperintahkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Udah diutus Nabi Muhammad. Itu tidak mau mengikuti Al-Quran. Tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Nasrani Yahudi yang tidak mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Dulu itu ada yang mengikuti. Pengikut Nabi Isa ada yang mengikuti Nabi Muhammad, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang akan digas nanti, akan dihajar nanti, dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Berikutnya itu, kenapa tadi itu Yesus itu dilindungi oleh Elohim? Di dalam Mazmur dilindungi. Orang yang bersalah nggak boleh kau bunuh. Makanya itu kami sering membawa ini. Matius 24 nomor 4 dan 5. Itulah Yesus pesan, Yesus kami ini yang pesan itu. Yesus kami yang hebat. Kata Yesus kami, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu itu Darni. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, dia datang pakai nama Yesus, dia mengaku Kristus. Sama dengan itu. Menyebut Yesus, Yesus, Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kami. Nah, itulah itu yang itu sembah itu adalah Yesus palsu dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tepuk tangan. Kenapa kami menolak Yesus palsu? Karena Yesus asli itu nggak disalib, nggak mati terkutuk. Itulah hebatnya Yesus kami. Ini yang pesan Yesus kami nih. Yesus itu yang mati bangkit. Makanya Yesus bilang, aku melihat cahaya jatuh dari langit. Seperti yang Paulus bertemu dengan Yesus berbentuk cahaya. Itulah iblis. Aku melihat iblis jatuh dari langit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan. Saya kasih kesempatan untuk itu. Ya, baiklah. Tadi kan dikatakan Bang Handi bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang jahanam. Sementara Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 48, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa itu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi tidak ada di situ kebohongan, semua itu kebenaran. Bayangkan, Taurat, Zabur, dan Injil 600 tahun yang lalu berselisihnya perbedaannya dengan abad ke-7, baru datanglah Al-Quran. Mengapa dikatakan si Pandi tadi bahwa saranya orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang sudah jahanam? Berarti si Pandi itu sudah melawan Allahnya sendiri, mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Dikatakan juga surat Yunus ayat 37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah.
tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi tadi si Pandi sudah melawan Allahnya sendiri, mengatakan orang Yahudi dan Nasrani orang jahanam. Sementara Allah si Pandi mengatakan, beriman kau Pandi kepada Taurat, Zabur dan Injil. Karena Taurat, Zabur dan Injil adalah kitab sebelum ada Al-Quran. Jadi kau sudah melawan Allahmu sendiri. Dikatakan juga di dalam An-Nisa 136. Beriman kepada kitab Kenapa sebelumnya. itu jadi takut bahas itu jadi takut bahas Bibelnya sekarang itu ya? Enggak, Bible. Enggak, kalau Bible sudah Udah memang macet kebenaran. dia, udah macet dengan Bibelnya, udah macet. Lanjut. Bukan, kebenaran. Allah sudah berkata, Taurat, Zabur dan Injil yang ada di dalam Bible itu kebenaran. An-Nisa 136, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, sebelumnya. Wahai orang-orang yang percaya, tetaplah percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah jauh-jauhnya. Itulah si Pandai mengatakan Nasrani dan Yahudi adalah orang yang jahanam. Sementara dikatakan di sini harus beriman kepada itu nabi-nabi terdahulu, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, dan seluruh nabi yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, bukan orang-orang jahanam. Pandi, Itu kitabmu. Kitabmu itu bukan Injil, bukan Zabur, woi. Lanjut. Kitabmu itu Bibel. Oke, aku tanggapin ya. Kitab itu bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, woi. Kitab itu gospel karangan Matius, gospel karangan Lukas, gospel karangan Yohanes, gospel karangan Markus. Kitab itu kitab karangan, kitab penyelidikan di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Lukas menyelidiki kitab itu, akhirnya jadi sebuah buku. Gimana ceritanya itu? Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 itu, Allah itu menurunkan kitab Al-Quran kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu juga tadi menyinggung bahwa kami mengimani kitab terdahulu, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Betul. Tapi kami tidak disuruh oleh Allah, Fandi, kau pergi cari sana kitab Taurat, Zabur, Injil. Kau baca, terus kau jadikan pedoman. Enggak. Kami sudah diberikan Al-Quran, sudah disiapkan Al-Quran sebagai the last and final revelation. Kita sudah diturunkan kitab penyempurna, itulah Al-Quran, diutusnya. Makanya diwahyukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tadi udah kutunjukkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, seluruh umat manusia. Jadi ketika sudah diutus Nabi Muhammad, masih ada orang-orang Nasrani, masih ada orang-orang Yahudi, masih ada orang-orang Kristen yang kitabnya Bible dan tidak mau mengikuti Al-Quran Nur Karim atau mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad, mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah. Kita lanjut. Aku tengok. Jadi belum selesai itu, belum. Ini masih Al-Quran yang aku bahas ini. Makanya Allah itu berkata kayak gini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang membuat-buat Bible, membuat-buat Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka mengarang kitab itu dan mereka katakan, "Oh, ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan ini yang kami buat." Padahal itu bukan. Makanya ahli kitab itu di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, mereka itu dimasukkan ke dalam neraka yang kekal seperti itu Darni. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Kembali kepada Matius 24 nomor 4 dan 5 yang itu Darni takut bahas tadi. Itu perkataan Yesus kami. Yesus asli itu yang kami imani sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, mengatakan kepada orang-orang aliteng, kepada murid-muridnya, nanti ada orang yang datang memakai nama aku. Namanya Yesus, gelarnya Kristus juga. Coba perhatikan itu. Makanya ada dua Kristus. Ada Yesus palsu, Yesus Kristus palsu, dan ada Yesus Kristus asli. Yang kami punya Islam adalah Yesus Kristus asli.
yang itu punya, yang itu sembah, yang keluar dari kubur, yang ketemu dengan kakak Paulus botak, itu adalah Yesus palsu. Dan itu sembah sampai 200 tahun sampai sekarang. Berarti tambahi Silakan, dong Pak. menitnya. Tambahi menitnya ya. Oke. Silakan. Oke, kau lebih dari 2 menit, aku juga ya. Oke. Kitabmu itu bukan Injil. Kitabmu itu kitab karangan. Emangnya Allah itu enggak pintar? Maka kenapa dikatakan, hai umat-umat, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau memang kitab sekarang ini, kitab Injil itu sudah berubah-ubah, nggak mungkin begitu kata Allah. Harusnya dikatakan, hai kamu manusia, jangan kamu lagi percaya beriman kepada kitab Taurat dan Injil, karena Injil itu sudah dikarang-karang. Harusnya begitu perkataan Allah itu. Tapi kan kenapa Allah mengatakan, hai kamu manusia, berimanlah Udah engkau takut kepada dia bahas Taurat, Bibelnya, udah Zabur, dan takut dia Injil. bahas Bibelnya. Iya, nanti terakhir. Tunggu. Kami tidak disuruh cari kitab-kitab Zabur dan Injil. Pandi, kau nggak dengar ini? Apa kata Allah? Di dalam Quran surat Al-Maidah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Masa di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah dikatakan petunjuk dan cahaya? Cari. Jangan kau bilang itu gak perlu lagi. Makanya jahanam kau dibakar. Kaulah guru-guru palsu, kata Yesus. Kami nggak disuruh Sesuai. cari, Sabar. Kami cuma mengimani. Aku sudah jelasin tadi gimana sih. Kalau nggak paham gimana ini? Kami itu tidak. Enggak. Aku potong. Aduh, Jangan udah sembarangan mulai curang ngomong itu. Aku potong. Nggak boleh. Kami nggak disuruh cari. Anda kenapa suruh kami cari? Kitab itu kami imanin pernah diturunkan kepada Nabi Musa, pernah diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil, Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, dan terakhir kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Kami mengimanin semua itu. Luntur iman kami kalau nggak mengimanin, bukan mencari. Belum siap aku, Sudah Panji. disiapkan. No. Jangan salah. Kami sudah disiapkan Al-Quran sebagai kitab penyempurna yang kitab terdahulu sudah rusak. Sudah dirusak oleh ahli kitab. Silakan itu lanjut. Jangan dipelintir-pelintir lah. Kalau nantilah tunggu selesai aku baru kau tanggapi, gitu diskusi yang sehat. Gimana sih kau ini? Aku belum selesai, lanjut, jadi lanjut, tanggung. lanjut. Jadi lupa aku lah. Kami tidak disuruh mencari Taurat, Zabur, dan Injil. Kan gitu kata si Pandi. Berarti kau lawan Allahmu. Allah berkata beriman. Namanya juga berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil, karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kalau sudah dikatakan Allah beriman, baca mulai Taurat itu. Baca, berarti di sana semua tertulis para nabi. Lalu mereka mengarang kitab-kitab itu padahal karangan tangan sendiri. Emangnya Allah, emangnya Elohim yang menulis Alkitab dan Al-Quran? Oh tidak, Pandi, manusia yang mencatat. Udah menyelidiki dulu, lalu setelah sudah sah, ada sebagian langsung tulisan dari murid. Nah itu Alkitab ini lalu dicatatkan. Memang betul itu, bukan Allah yang menulis Alkitab ini, tetapi para penulis yang memang sudah dipilih. Nah tadi dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu? Nah, inilah yang mengatakan gak perlu lagi dibaca Taurat, Zabur, dan Injil. Itu nabi palsu namanya itu. Injil itu adalah semua berita tentang Yesus di sana. Taurat itu tentang Nabi, tulisan Musa, yaitu penciptaan dan segala macam. Masa nggak kau pelajari? Harus diimani dong. Allah sudah berkata beriman kau ke sana. Di dalam inilah dikatakan Matius 24 ayat 4 tadi. Ini aku baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah sekarang sudah terjadi, Pandi. Ini sudah kita di ambang akhir zaman. Perang di mana-mana. Kau tengok Israel, Iran, Amerika, semua nanti akan bersekutu untuk melawan Israel. Terjadilah itu penggenapan di dalam Alkitab. Tetapi kita semua, walaupun kita di sini berantam untuk dalam penginjilan, padahal kita semua nanti hancur semua, hancur.
Setelah sudah dibom nuklir nanti, nggak ada artinya lagi kau untuk mengabar-ngabarkan apapun akan terjadi kegelaparan. Nah, ini dia. Betullah di dalam Matius 24 ini. Jadi, guru-guru palsu itu adalah yang mengatakan Injil, Taurat, Zabur, dan Injil tidak perlu lagi dicari-cari. Ini kau ini orangnya. Ini kau lah ini nabi-nabi palsu, pengajar Saya palsu. tanggapi. Silakan. Ini saya mau masuk lebih keras lagi karena itu Darni sudah dijelaskan, nggak mau paham, pura-pura bodoh, nggak mau paham dia. Sesuai apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 4:10, Kristen itu bodoh karena Kristus. Saya setuju, kalau itu Darni berkeras tetap ngotot dengan apa yang disampaikan, nggak mau dengar, memang cocok, karena Kristen itu memang bodoh karena Kristus. Yang kedua, di dalam kitab Lukas 1 nomor 1, di sini ada penjelasan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, jadi kitabnya itu Darni ini diselidiki sama Lukas, makanya jadi kitab. Inilah saya katakan tadi, ini kitab karangan. Kenapa saya katakan kitab karangan? Ada dalil lagi yang mendukung. Di dalam Bible itu banyak ayat-ayat yang berbau pornografi. Di dalam Bible-nya itu Darni, ya. Saya berani mengatakan itu kitab karangan. Di dalam Bible itu banyak ayat-ayat pornografi, porno aksi. Ada buah dada, telanjang bugil, birahi. Coba perhatikan ini Yeskiel 16:22. Telanjang bugil, meregangkan kedua pahamu, bersundal, aurat besi besar itu. Bersundal, coba perhatikan. Inilah yang dimaksud kitab karangan, menyingkapkan auratmu, melihat seluruh kemaluanmu. Karangan ini menelanjangi engkau telanjang bugil. Yeskiel semua nih. Yeskiel 23 nomor 20. Zakarnya seperti zakar kuda. Coba perhatikan. Yeskiel 23 nomor 21. Engkau menginginkan kemasuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang buah dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Belum lagi nih kutunjukkan sama Bu Darni. Ini kitab apa? Ini karangan, ini kitab ini. Kenapa saya katakan karangan? Nih buktinya. Di dalam Bilangan 31:17. Bunuhlah. Perintahnya ini Kristen ini. Bibelnya Kristen. Ulangan 13:9. Bunuhlah. Bunuh. Ulangan 13:11. Bunuhlah. Hakim-hakim. Bunuhlah. Hakim-hakim 9:54. Bunuhlah. 1 Samuel 15 nomor 3. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang lagi menyusu disuruh bunuh. Lembu maupun domba, unta maupun keledai, semua disuruh bunuh. Bahkan Yesus pun ngomong, Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan bunuhlah, katanya. Agama apa ini? Ini kalau bukan kitab karangan, kitab apa? Hah? Ini karangan. Kitab kejam, kitab porno, kitab gangster. Inilah Kristen. Silakan itu ditanggapin. Baiklah, jangan potong aku ya. Aku diam dari tadi loh. 1 Korintus 4 ayat 10. Kamu bodoh karena Kristus. Ya, bukan kamu. Kamu baca lagi di bawah. Kamu arif karena Kristus. Bukan semua bodoh, tapi ada juga yang arif, ya. Yang bodoh itu yang mau ditoko-tokohin, akhirnya ditinggalkan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu bodoh. Tapi yang arif tetap kuat di dalam Yesus. Lukas 1 ayat 1, kitab diselidiki. Lukas ini siapa? Memang iya diselidiki. Namanya juga Lukas ini adalah termasuk penginjil di abad ke berapa itu? Di abad keempat, ya. Dia adalah penginjil, penulis, penyelidik. Oke, makanya dia tulislah itu semua. Di dalam Bible ada ayat porno, ada telanjang bugil, persundalan, dan di Yeskiel. Kan seperti itu. Nah, kalian tidak tahu, orang-orang pada zaman itu di dalam Yeskiel, Hosea itu diibaratkan orang-orang yang mengelilingi Hubal. Penyembah Hubal itu dikatakan adalah persundal, ya. Itu diibaratkan dengan pesundal. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam Yeskiel, terkejut aku di dalam perjanjian lama yaitu Hosea, Yeskiel, Amsal, di sana itu yang termasuk dengan yang menyembah berhala-berhala Hubal, yang mengelilingi berhala-berhala Hubal, itu termasuk dengan persundalan, perjinahan. Nah, itu diibaratkanlah seperti itu. Tapi karena si Pandi botol tidak mengerti, maka dibuatlah itu menjadi
kesalahan-kesalahan Alkitab. Tapi kami umat Kristen, apalagi yang profesional, yang ahli-ahli Alkitab, mendengarkan perkataan yang kau bilang ini tadi, ada susunya, ada payudaranya, itu diibaratkan persundalan kepada Tuhan. Nah itu perzinahan kepada Tuhan, itu makanya dikatakan. Jadi orang-orang yang bersundal itu diibaratkan yang tidak menyembah kepada Elohim pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah di luar dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah setan-setan. Maka itu dikatakan persundal, pejina-pejina. Oke? Lalu dikatakan lagi Ulangan 13 ayat 9. Bunuhlah hakim-hakim, bunuhlah Lukas. Kamu nggak tahu ya? Pendek. Quran surat 4 ayat 89. Bunuhlah. Quran surat 8 ayat 12. Pukullah di atas leher mereka. Quran surat 8 ayat 39. Perangilah kafir. Quran surat 66 ayat 9. Perangilah kafir. Quran surat 5 ayat 33. Bunuhlah yang memerangi Allah dan Rasul-Rasul. Quran surat 9 ayat 5. Perangilah orang-orang musyrik di mana saja. Quran surat 9 ayat 14. Perangilah mereka niscaya. Apa lagi nih? Niscaya. Quran surat 47 ayat 4. Pancunglah batang lehernya. Quran surat 9 ayat 73. Bersikap keraslah kepada non-Islam. Quran surat 9 ayat 29. Perangilah kafir dan orang munafik. Quran surat 9 ayat 11. Muslim membunuh atau dibunuh, Allah SWT memberi surga sebagai imbalan. HR Muslim buku 17 nomor 4206. Muhammad melempari batu hingga meninggal, katanya lagi. Bukhari 59 ayat 369 dan Bukhari 4 ayat 241. Muhammad membunuh orang-orang yang menghinanya. Lalu hadis Jamiat Tirmizi nomor 1375. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. An-Nisa 15. Istri dikurung sampai meninggal. Abu Daud 3865. Rasulullah mengutus aku untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya. Beliau memerintahkan kepada aku untuk memenggal lehernya. Bukhari menjawab. Nah, Bukhari 4739. Muhammad berwajah masem dan berpaling sewaktu melihat yang apa itu ya, yang buta. Tetapi Yesus, begitu orang melihat yang buta, langsung disembuhkan, dimelekkan matanya dan disembuhkan semua penyakit-penyakit sewaktu Yesus berada di bangsa Israel. Luar biasa. Jangan kau bilang di dalam Alkitab bunuh. Boleh saya tanggapin kepanjangan? Udah panjang kali. Aku mau tanggapin ya. Kan? Soal data-data bunuh ya. Ya di Bible ada kan itu ya. Itu juga lihat bunuh kan banyak aku tunjukin datanya tadi kan. Yes, betul. Betul? Oke. Ya. Aku mau tunjukin ini. Di dalam Al-Quran ada nggak ayat-ayat kayak gini toh, yang porno-porno aja ngentot kayak gini? Astagfirullah. Ada nggak di dalam Al-Quran yang kayak gini? Kan di dalam Bible ada. Aku tunjukin. Iya kan dibilang tadi coba masalah contoh persundalan. Kayak 23 nomor 21. Aku nggak mau tanggapin yang perang-perang karena pasti ada ajaran perang di dalam kitab suci itu pasti. Yang aku mau tanggapin ini di dalam Yeskel 23 nomor 21. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, sama Amsal 7:18 ya. Amsal 7:18. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Coba itu tanggapin. Yang kedua, di dalam Amsal 7 nomor 18 sampai 19 itu ada ngajakan untuk berhubungan itu. Marilah kita memuaskan birahi. Ada nggak kayak gitu di dalam Al-Quran? Saya rasa nggak ada ya. Satu lagi Amsal 23 nomor 27 itu silakan dibaca. Silakan ditanggapin. Jaringan saya ini ada yang bermasalah teman-teman. Silakan. Aku sekarang kan Yehezkiel 23 ayat 21. Arti dan komentar demi Tuhan yang mengingat dosa-dosa mereka dan menghukum mereka karenanya melakukan percabulan rohani. Percabulan rohani. Nah, itu. Jadi makanya biar aku jelaskan kau artinya. Kau tunggu dulu. Aku sekarang jangan potong-potong. Bukan arti. Aku tanyakan kenapa kitab itu mengandung kata-kata pornografi yang tidak bisa dibaca jangan oleh potong anak-anak. aku. Diamlah ya. Anak-anak. Ya, janganlah. Silakan. Jadi maksud daripada Yehezkiel 23 ayat 21 itu adalah di sana mengingatkan dosa-dosa mereka dan menghukum mereka karenanya, melakukan percabulan rohani. Maksudnya percabulan rohani yaitu menyembah berhala-berhala Hubal, ya.
ya menyembah berhala Hubal selain mengelilingi berhala-berhala Hubal selain menyembah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah dikatakan mereka percabulan. Makanya dikatakan seperti itu. Ini itu enggak Ya, dengar diibaratkan. pertanyaan aku, kenapa Dengar. Bible itu tidak menggunakan kata-kata Dengarkan itu, dulu. dengarkan. Yaitu Kenapa penyembahan Bible itu berhala. tidak menggunakan kata Aku dulu, Dengar dulu, Pandi. dengar. Sabar dulu. Kenapa di Bible itu menggunakan kata-kata pornografi, enggak kata-kata yang lembut kayak Al-Quran? Keren Al-Quran itu. Jawabnya kenapa Bible menggunakan bahasa-bahasa pornografi yang ngajak orang ngocok apa segala macam. Coba silakan. Silakan itu dijawab. Ini signal saya bermasalah teman-teman ya. Di sini hilang signalnya. Saya pakai wifi ini, wifi tetangga. Semoga tidak mati. Lanjut itu. Mute-nya dibuka itu, mute-nya. Matikan. Oke. Nah, Suara saya melakukan jelas kan? percabulan rohani. Jelas nggak suara saya? Jelas. Melakukan percabulan rohani, Lanjut, yaitu lanjut. penyembahan berhala dengan mereka. Ditandai dengan menekan dan memamerkan buah dada dan pantat para perawan. Dengan percabulan jasmani dengan mereka. Mereka juga percabulan mereka kan bebas pada saat itu. Maka mereka juga diibaratkan dengan menyembah berhala. Baik di jasmani dan rohani, mereka tetap bercabul daripada Elohim itu. Mereka tetap mengelilingi hubal-hubal berhala pada saat itu. Itu maksudnya di dalam Yehezkiel 23 ayat 21. Sedangkan di Bukan Amsal itu. 7 ayat 18. Kenapa porno itu? Iya. Bukan itu pertanyaannya. percabu- Kenapa pakai bahasa-bahasa porno? Iya, karena Kenapa pakai bahasa-bahasa penyembahan, porno? dengar dulu, Ngajak karena ngewe gitu. penyembahan, Kenapa kayak gitu, woy? iya dengarlah, karena penyembahan Hubal, penyembahan mengelilingi Hubal berhala pada zaman itu Ada nggak di dalam Al-Quran kayak percabulan. gitu? Ada nggak di dalam diibaratkan- Al-Quran? Dengar dulu. Ada nggak di dalam Al-Quran kayak gitu? Nggak ada kan? Iya, itu Nggak ada, kan? urusanmu. Nanti aku Di kena, dalam Al-Quran kena ada penjara. nggak? Al-Quran, Itu Al-Quran. urusanmu itu. Al-Quran. Masalah Al-Quranmu, urusanmu. Nggak, di Aku dalam membela Al-Quran ada imanku. nggak? Aku nggak tahu. Kau cari lah. Nggak, jama-jama itu ada nggak? Ya aku nggak tahu. Ada nggak di dalam Kau Al-Quran? cari Nggak ada kan? sendirilah itu Al-Quranmu. Nggak Aku ada nggak mau dong. ke Al-Quranmu. Oh, nggak ada dong. Aku membela Alkitabku. Hanya di Bible. Dengarkan. Iya, Ini makanya aja kau di sudah Bible penipu. itu, di Pandi, Amerika. kau udah penipu. Sabar Pandi, dulu, dengar. sabar itu. Di Amerika itu dilarang Bible itu disebar di sekolah-sekolah karena mengandung kata-kata pornografi. Nggak boleh Bible itu di sekolah-sekolah Amerika Serikat sana, nggak boleh. Karena mengandung bahasa-bahasa porno. Yang pertanyaan saya, kenapa lah Tuhan ini cabul begini? Ini Tuhannya Kristen ini cabul kali. Kok ada kata-kata porno, ada buah dada, telanjang bugil, buah zakar, pesundalan. Nggak ada kata-kata lain yang bisa dipakai. Susu kegadisan di jama-jama. Amsal juga di dalam Amsal 16, 17, 18. Marilah kita memuaskan birahi. Nggak ada kata-kata yang lebih enak didengar daripada kata-kata pornografi kayak gini. Ini Tuhan cabul namanya. Itu pertanyaannya. Kenapa nggak pakai kata-kata yang lembut, yang halus? Berarti cabul dong Kejam. Tuhannya. Sebenarnya udah Gimana sih? kalah kau Pandi, kau potong aku. Udah kalah kau ini. Ya, Kenapa silakan. kenapa Silakan. kau potong-potong aku? Kau aja ngomong, gak ada aku potong sedikit pun gak ada. Kau udah takut, udah kejang-kejang sama aku. Udah. Enggak, silakan. Jaringanku jelek ini, silakan. Sekarang, kenapa dikatakan ada susu, ada ini, ada ini? Itu menandakan simbol daripada percabulan kepada Elohim. Udah? Percabulan kepada Elohim. Baik di dalam percabulan di dalam rohani, percabulan di dalam rohani yaitu menyembah, mengelilingi berhala-berhala Hubal. Udah? Tetapi percabulan di dalam fisik itulah percabulan orang-orang pesundal pada saat itu. Sekarang Amsal 7 ayat 18. Kau penipu, nggak kau baca di ayat 15, 25, dengarkan. Inilah tanda-tandanya guru palsu. Kata Yesus, waspada terhadap guru-guru palsu seperti si Pandi. Dikatakan di dalam ayat 25. Jangan marah-marah lah itu. Janganlah hatimu membelok Au, au. ke jalan-jalan perempuan itu. Udah? Kan dikatakan di dalam 18 Au, au. tadi. Marilah kita memuaskan birahi. Di sini judul perikopnya adalah nasihat berbagai-bagai nasihat kepada perzinahan. Dikatakan di dalam 18, begitulah si perempuan itu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara. Inilah percabulan fisik. Udah? Di dalam percabulan fisik. Tetapi di dalam ayat 25 dikatakan, jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya.
karena banyaklah orang yang gugur Belum ditewaskan, dijawab loh. sangat besarlah jumlah yang Aku dibunuh. belum dijawab Rumahnya adalah pertanyaanku. jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Pertanyaanku belum dijawab itu. Apa Pertanyaanku pertanyaan? Udah apa? ku jawab. Kan udah ku jawab. Pertanyaanku apa? Kenapa di dalam kitab kenapa suci ada di dalam ada kitab kata-kata suci itu porno, ada kata-kata ngajak, porno? ngajak ngewe, ngajak Iya. au-au, kenapa kayak gitu? Karena kan sudah kukatakan, karena perjinahan di dalam rohani itulah penyembahan kepada Rohani pula. berhala Hubal. Dikatakanlah itu perjinahan, Enggak, itu layak melambangkan. enggak dibaca anak-anak? Kenapa nggak layak? Ya kan, Layak enggak dibaca? kan diajari anak-anak itu, Layak kan nggak? didampingi. Innalillahi. Ya diajarin supaya nanti anak-anak gadis itu dengar dulu Pandi, supaya anak gadis itu jangan seperti Amsal 7 ayat 18 ini, ya. Perempuan-perempuan itu jangan berzina. Enggak ada seperti Coba itu dilihat diajarkan. itu. Gimana kau? Di Kau ESPN pengarang. itu banyak kali ada buah dada, telanjang guru-guru bugil, zakar palsu kuda, kau. telanjang Iya. bugil, menerangkan Dengar kedua kau paha, dulu, kedua Pandi. paha pun disebut. Persundalan disebut, Iya. kedua paha disebut. Coba lihat Yehezkiel 23 itu Nah. Pandi, kau nggak tahu itu apa perikopnya. Itu tentang Apa. Ohola dan Oholiba. Ohola dan Iya, itu Oholiba kakak beradik. kemasuman semua. Itulah persundalan di dalam percampuran fisik. semua itu. Iya, Iya. itu persundalan dalam fisik. Main kan? Kenapa? Main kan? Dia main kan? Begitulah persundalan di dalam fisik, Ah. persundalan dalam rohani, seperti itu juga. Makanya Membelok kitab itu daripada- tidak layak untuk Ah, diimani. iya. Kenapa? Karena kitab itu mengandung Dengar. bahasa-bahasa porno. Pandi, Gimana sih? dengarkan, Coba. dengarkan Pandi. Kenapa Ya, di mulai Amerika marah. Alkitab? Kenapa di Amerika dilarang kitab ini beredar? Karena di dalam Alkitab ada tertulis di situ di dalam 1 Korintus 9 ayat 6 sampai seterusnya, banci pemburit tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Mereka semua sekarang sudah hampir seperti itu, mau meresmikan seperti itu, makanya pura-pura dibuang ini Alkitab karena mereka takut membaca Alkitab itu. Bible biar tahu. dilarang di Amerika itu di sekolah-sekolah. Sabar itu. Karena ada ini sekarang di sekolah Bible itu di dalam Pandi, Amerika sekarang di itu. Amerika Dengar itu di sekolah-sekolah itu. Itu dengarkan dulu itu salah. kenapa salah? Dengarkan di Amerika itu dilarang di sekolah-sekolah karena mengandung bahasa-bahasa Bukan porno. karena mengandung, Amerika yang tidak larang. mengandung Mayoritas Kristen di Amerika gimana 1 sih? Korintus 9 ayat 6 itu. Pandi, Mengandung 1 Korintus konten 1 pornografi, Korintus porno 9. aksi. Pandi. Kenapa dilarang? Gimana sih? Karena ada ayat 1 Korintus 9 ayat 6 dilarang banci di sana. Sementara sekarang sekolah-sekolah di Amerika diberikan kondom supaya bisa bebas, supaya seperti itu biar tahu kau. Itu jangan kau botol kau Pandi. Makanya mereka mau membuang itu Alkitab. makanya dilarang di Amerika. Bukan. Mereka mau membuang Alkitab supaya bebas laki-laki dengan laki-laki. Oh, ntar lagi aku Ya benek udah. Leni biar tahu kau. Ya udah, Pandi. ya udah aku tunjukin datanya ya. Aku tunjukin datanya bahwa di Amerika Serikat itu Bible itu dilarang. Iya karena ada Bible ayat dilarang itu, di Pandi. Amerika di sekolah-sekolah Mau itu dibebaskan pernikahan sejenis Pandi. Iya, makanya itu ayat-ayat persundalan Makanya itu Alkitab tidak layak dikatakan kitab suci kalau sundal-sundal begitu. enggak, bukan karena itu. Karena mereka menginginkan bebas berkawinan, bebas, tapi di Alkitab dilarang seperti itu, maka itu dibuang. Ada ayat Wah! Itu dia. jangan kau botol. Ah, itu enggak dia. ini berita Ya? ini aku tunjukin berita ya. Nih, Iya tahu aku tunjukin itu. Iya. Ini. Dianggap vulgar dan berisi kekerasan sekolah haramkan Bible nih. Dianggap vulgar. Vulgar itu kata-kata porno tadi tuh itu. Iya. Dan berisi kekerasan sekolah Amerika Serikat haramkan Bible. Satu. Terus yang kedua aku tunjukin. Bible dilarang berbagai sekolah di Amerika. Nih dilarang. Alkitab dilarang di sekolah dasar menengah di negara apa ini? Baguan Amerika ini Amerika. Dilarang karena mengandung konten-konten pornografi. Oke? Ada vulgar, ada kekerasan tuh. Coba lihat, perhatikan itu. Aku tunjukin ya. Berita-berita yang kami dapatkan ini bahwa di distrik di Utah Amerika Serikat melarang Alkitab diajarkan di sekolah dianggap terlalu vulgar. Ini mengandung kata-kata porno. Nah, tunjukkan lagi banyak datanya, banyak literasinya. Makanya aku bilang itu alasannya adalah karena Bible itu mengandung bahasa-bahasa pornografi dan porno aksi.
Begitu itu. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada kayak gitu itu, pornografi, porno aksi. Ini dia. Apa Tengok ini ini? Pandi. Nah, nih. Cari remis dia. Kau lihat ini. Dunia mau seperti ini Pandi. Makanya Baik. Alkitab mau digeser. Padahal, Nih, kau tengok padahal ini. oknum Ah. loh. Padahal Kau oknum tengok loh. ini. Itu di mana? Ah, Itu di mana? Ini Itu di dalam mana? masjid. Itu di dalam Ah. masjid. Itu di dalam Aneh. masjid tadi. Enggak, ini enggak ada di masjid, di luar. nah. Kalau itu nggak ada di masjid. Tengok ini, keluar dia dari Kalau mobil. Kau ini lihat ini. Lihat ada tuh di gayanya dalam si Pandi. gereja. Ini lihat baca-baca. Tengok ini. Nah, Kalah aku. ada pendeta menikah dengan pendeta di dalam gereja, di dalam gereja. Itu di luar, nggak di masjid. Coba tengok ini. Coba tengok. Di dalam gereja Jadi, menikah pendeta sama pendeta. Selesai kau. Ciuman pula itu, ciuman pula. Coba. Coba ini. Ini aja sama. Jadi sudah mendunia Pandi. Jadi siapa yang mau mengizinkan kayak gitu? Gereja. Itu Gereja. melanggar firman Tuhan Pandi. Iya, gereja Sama ini, kayak gini. gereja Ini gimana udah gereja? mendunia ini, udah Oh, mendunia. gereja. Pendeta, Namanya pendeta sama iblis. Pendeta, pendeta menikah dengan pendeta. Iya. Gereja. Coba. Mana lebih biadab? Ah. Mana lebih Ini biadab? sama-sama biadabnya dua-duanya. Biadabnya semua. Yang penting ajaran seperti itu di dalam Alkitab dilarang. Ah. Itu lucu kali. Kenapa dibuang? Jangan kau matikan apaku itu Pandi. Iya, yang tadi pendeta dengan pendeta gimana? Ini lagi. Lagi. Aku tunjukin ya. Aku tunjukin. Ini lebih nggak Mana cocok ya kan, Pandi? pendeta? Berkumis nggak cocok jadi kayak cewek dia. Coba jambangnya itu. Itu nganu aja itu. itu bohong-bohongan, ini yang asli ini di dalam gereja nih. Perhatikan nih. Samanya ini sama ini. Di sana pun udah mau Mana disetujui. masjid, mana di masjid orang gila-gila kayak gitu, mana di masjid ada? Anda tahu aku nggak berani Nggak, hanya gereja. buat itu. Aku di masjid Hanya nggak berani. Nanti gereja digeruduk yang aku digeruduk. mensahkan. Nah, itu. Hanya orang gereja, di dalam gereja. di Ini dalam orang rumah apa ibadah ini? itu. Ini orang apa Di agamanya dalam ini, Pandi? rumah ibadah itu mereka Ini mensahkan agamanya ini apa, pernikahan Pandi? sesama. Agamanya ini apa, Iya Pandi? Islam, oke, orang udah. Islam, dia agamanya Islam, oke. Sama, hampir sama kan? Itu di mana? Di dalam masjid atau di luar masjid? Kayak Putri Sion dia. Di dalam masjid atau di luar masjid tuh? Ih cantiknya. Aduh, naik kok Alphard takut pula kali itu. bahas ini? Naik Alphard Kalau pula yang itu. ini gimana? Ayo, oke. Aduh. Ini pendeta sama pendeta kan? nih, ayo. Ih. Apanya yang sama? Ini coba. Memang ini Apa yang ajaran sama? salah. Ini salah ajaran ini. Enggak Ini boleh. ajarannya ini gimana? Enggak boleh. Itu Tadi kan pendeta salah. nikah sama pendeta itu di luar gimana? daripada firman Tuhan. Yang di luar. luar. Giliran Kan kalau ada- Kristen kan ada yang juga. buat sama-sama laki-laki di luar. Iya, kan ada juga pendeta Gimana itu sih? yang melanggar Pendeta loh, menikah sama pendeta di dalam gereja, Iya, di melanggar luar. loh Pandi, melanggar. Kalau Islam yang buat cepat kali, memang kalian ini nggak ada yang adil-adil Kristen ini. Kenapa kau Memang matikan ketiga aku? kalian. Nggak ada yang adil kalian ini. Kalau oknum yang buat di sana, Jangan coba buktikan kalau itu Muslim, buktikan kalau itu Islam, kok dimatikan, biarkan. buktikan kalau itu Islam. Coba. Ya pokoknya agamanya itu nggak tahu aku apa agamanya Itu Kristen, itu agama Kristen yang bikin. Nggak mungkin lah. Nyamar, coba lihat Yosef. Pernah lihat Yosef? Nah, aku tunjukin Yosef. Sama semua ini Itu udah Kristen. udah menyebar. Aduh, Kristen nyamar. coba. Aduh. Itu Ngeri Kristen kan? itu. Jadi di Iya, ngeri Alkitab Kristen, kan memang Kristen itu ngeri. Ngeri itu Iya. Kristen. Enggak loh, Alkitab yang menentukan. Ada ayatnya Ya, 1 Alkitab Korintus 1 Korintus Itu 6 Kristen ayat yang 9. buat. Hanya Dengar Kristen dulu. itu beda dengan tadi di gereja. 1 Korintus 6 ayat 9. Nah, yang aku seperti tunjukin ini. sebentar ya. Aku Kenapa tunjukin dimatikan? Yosef ya. Aku tunjukin orang-orang Kristen yang suka menyamar. Nih, perhatikan itu. Jadi kalau Kristen itu nyamar-nyamar ke Islam itu sering. Tunggu ya, jaringan saya masih lelet nih. Ini aku tunjukkan akun Yosef. Tuh, coba. Coba tengoklah, nggak nyamar-nyamar dia, hah? Itu Kristen yang buat, fix 1000% itu Kristen, bukan Islam. Nggak ada Islam, dilarang itu Islam. Pendeta Mel Atok saja bilang Islam ini agama hebat karena mereka melarang LGBT, melarang pernikahan sesama jenis. Beda dengan Kristen, dilegalkan. Mampus.
Tengoklah Joseph ini. Ini nyamar-nyamar Islam nih. Coba. Seolah-olah dia Islam. Perhatikan. Perhatikan. Itulah kelakuan Kristen. Picik. Seperti ular. Nah, pendidikan yang jelas di dalam 1 Korintus 9, 1 Korintus, itu ku ambil ayatnya ya, biar ku tampilkan. Nggak ada itu di masjid itu paling dibenci itu Islam itu pernikahan sesama jenis. Sama di gereja kami pun nggak Mana boleh. ada? Mana ada? Ku cari agama Advent, bisa nggak gitu? Dilegalkan. Kami Nikah sesama mengikuti jenis masih dilegalkan. kebenaran Wah. daripada 1 Korintus 9 ayat 6 sampai Apa pula 10. Korintus? Iya, itu ayatnya ada. Orang yang seperti itu, pemburit, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Yang penting Terus kenapa atasan dibuat? sudah menulis, Rasul Paulus sudah menulis seperti itu. Kalau ada yang membuat, itu melanggar perintah. Biar itulah makanya dikatakan bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ini dia, itu salah satu akan diusir karena tidak melakukan firman Tuhan. Gitu Pandi. Aduh, jangan kau lah. Itu tunggu datang soundcardku ya. Aku nanti kalau sudah cukup uang beli soundcard, tengoklah kita dialog sampai muntah-muntah. Iya. Aku pun mau ku Suara ganti aku soundcardku kecil ini. Mau agak yang lebih cantik nanti ku. Harga Ini harga berapa itu murahnya ini. soundcardnya itu? Harga berapa itu? Murahnya ini enggak sampai 400. Oh, aku mau beli yang 3 jutaan itu nanti. Oh itu. Coba Tenggelam aku kau punya suara itu, tenggelam. Mau buat tenggelam suaramu, enggak kedengaran kau. Enggak teriak-teriak aku. Tengoklah nanti. Jadi ini kau rupanya enggak punya soundcard. Enggak pakai soundcard aku itu. Ngomong biasa Jadi aja. kemana semua koin-koin yang lewat paus, lewat singa kan ada. Iya, kan saya punya adik. Gimana ceritanya? Oh mantap. Ya udah. Ini pun kuat kok suaramu. Atau aku kucilkan suaraku. Aku nggak mau gitu. Udah enggak apa-apa. Bilanglah. Nanti aku pakai Ini, soundcard aja. Udah. Enggak, ini udah sama kita kan? Udah kecil kan? Enggak apa-apa. Nanti aku beli Udah aku kecilkan soundcard. loh. Aku panggil itu kita dialog sampai muntah-muntah berdua. Jadi gitu Andi. Jadi seperti kenapa Yesus mengatakan, "Enyahlah kau." Bukan setiap Ya, untuk orang yang berseru. itulah. Enggak, untuk itu tadi lah, yang tadi, Oh, yang yang menikahkan tadi. sesama itu kan sudah tidak melanggar, sudah tidak melakukan kehendak Elohim. Sudah dibilang beranak cucu lah, penuhilah bumi ini, dibuatnya seperti itu. Macam mana beranak cucu? Pedang sama pedang, mana bisa kan? Apa? Yang keluar kangkung, udah itu kotoran. Mana ada disuruh? Udah dibikin lubang itu yang bagus. Makanya dibikin satu pasang. Nanti dibilang 50 kena gigi uang kembali, kena tailap sendiri, nanti kayak gitu. Jadi gitu Pandi. Jadi kan makanya ada ayat Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya itulah melakukan semua perintahnya itu yang ada di Alkitab ini. Iya, kehendak Makanya Bapak dikatakan itu, ya Tuhankan Bapak, jangan Tuhankan Yesus, itu kehendak ya Bapak. ini udah ranah kita udah beda Pandi. Nah kami ya Tuhan kami Tuhan Yesus. Ya kalau kalian Allah ya udah nantilah kelak hari penghakiman nanti dia yang menentukan. Nah itu. Jadi sekarang kita diskusi secara sehat. Aku mau bertanya dong itu gini, misalkan itu nanti setelah meninggal dunia, setelah hari penghakiman, ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Nah, bagaimana reaksi itu? Enggak Sedih? mungkin. Enggak mungkin. Sedangkan dia, ya Pandi, bagaimana kau bilang dia tidak Tuhan? Dia menghakimi dunia. Seluruh umat manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Yohanes 9 ayat 39. Aku, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu dikatakan lagi di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Mana mungkin dia enggak Tuhan? Itu pekerjaan Tuhan, Pandi. Kaliannya nanti, kalau kutanya kau Pandi, kalau lah nanti Yesus itu memang betul Tuhan, bagaimana kau? Hancur Aku bilang kan? sama dia, kau nggak pernah bilang dirimu Tuhan Yesus. Ada. Oh iya, ya betul ya, aku nggak pernah Kenapa kau bilang. botol? Kenapa kau Diarni? Katanya nanti. Kenapa Diarni sudah habis suaranya menjerit-jerit? Kenapa kau tolak? Katanya nanti. Iya kan Yesus nggak bilang. Jadi ku tanya, ku aja debat kau Yesus.
Kau nggak pernah bilang dirimu Tuhan. Ayo debat kita. Mana kau bilang dirimu Tuhan? Itu Pasti muridku si terdiam. Diarni sudah menyeru-nyerukan katanya. Enggak, Gimana pasti kau? terdiam dia. Yesus itu pasti terdiam dan Enggak, ikutan debat. ada wakilku itu si Diarni Simatupang. Sudah Nanti ku tanya, berseru-seru sampai habis Kau tenggorokannya bilang kering. Yesus, Katanya. ku tanya sama dia. Kau bilang Yesus, kalau mau masuk surga Tuhan kan Bapa yang tidak kelihatan itu. Betul kan? Iya betul. Pasti diam dia kalau dengan saya. Terus kau bilang Enggak. kau tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Betul Pandi. tidak? Betul. Aku bentak-bentak nanti Yesus nanti itu. Pandi, nanti kedatangan Yesus Pandi, nggak ada lagi sistem tanya jawab. Dia mengeksekusi, nggak ada lagi. Oh mana bayangkan miliar-miliaran manusia di bumi ini. Sampai kapan itu mau ditanya-tanya? Ya doh, emang nggak ada waktu deh. Nggak ada waktu Yesus menanya-nanya. Dia datang tinggal mengeksekusi, nggak ada lagi pertanyaan dan jawaban, nggak ada. Nah itu dari sekarangnya kita bertanya-tanya sekarang. Nah itu kedatangan Yesus tinggal mengeksekusi. Hati-hati kau Pandi. Nah itu bahaya di dekat. Yesus tinggal kenangan sekarang itu, tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Enggak dong. Nanti di dalam hadis Sahih Muslim 127 dikatakan Isa Almasih Yesus akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Mana ada Betul. dua hakim yang adil? Enggak ada dua hakim yang adil. Siapa yang dia Satunya. mau hakimi? Siapa yang dia mau dihakimi menurut hadis Yang itu? dihakimi orang-orang yang pembunuh, pencuri, pemburit yang tadi Salah, itulah salah. dihakimi. Penjina. Orang-orang yang akan dihakimi Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang-orang Kristen pemakan Nah, babi. itu bohong-bohong kau. Iya, di dalam Pemakan. Islam yang mentuhankan dia karena di dalam iya, hadis itu dikatakan dia itu akan mematahkan salib. Wih, salib dipatahkan loh. Dan akan menyampaikan kepada seluruh umat Kristen bahwa saya ini bukan untuk disembah. Rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa alaihissalam bahwa sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama seperti kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kan gitu. Itu sama, itu Yesus asli kami itu. Itu Yesus asli kami itu. Yesus asli itu nggak akan mati, nggak mungkin orang yang dalam lindungan Elohim yang kita bahas tadi itu bisa mati terbunuh dengan semudah itu, nggak mungkin. Kakinya aja dilarang untuk terhantuk kepada batu, kan begitu. Nah, ada beberapa literasi di dalam Islam, di dalam hadis juga dikatakan bahwa Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal. Tuh, itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi Yesus ini nanti turunnya untuk membunuh Dajjal itu. Karena dia ini utusan Tuhan. Kenapa dia ini diangkat ke langit menurut keimanan kawan-kawan muslim? Karena Yesus ini, Nabi Isa ini, Nabi Isa alaihissalam, ada umatnya yang melakukan penyembahan terhadap dia. Ada yang menyembah dia, mentuhankan dia. Makanya nanti dia turun, baru dia katakan, woi, kurang ajar kalian ini manusia-manusia. Siapa yang suruh kalian tuhankan saya? Nah, dijejerlah nanti orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa itu. Dijejer di rumah-rumah sekolah, baru ketebak. Itulah dia. Begitu itu cerita singkatnya. Itu iyalah. Nggak apa-apa, itu kan di teman-teman muslim. Oke, seperti itu. Kalau kami juga begitu, di dalam satu ayat ada ayatnya. Kalian mana ada dalilnya? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bayangkan itu, ada ayatnya. Yesus akan datang. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, setiap mata akan melihat dia nanti di akhir zaman. Bukan seperti yang datang waktu kepada Paulus. Dia itu belum akhir zaman. Sewaktu Yesus datang kepada Paulus itu secara pribadi, Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Kalau yang untuk nanti di akhir zaman, semua mata akan memandang. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Itu dia. Jadi dikatakan lagi, satu lagi. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang. Anak manusia itu siapa? Yesus, Tuhan Yesus gelarnya.
tapi dia waktu datang ke bumi dikatakan anak manusia. Judas juga anak Ya, manusia. mana mungkin anak manusia Judas di Judas, sorga datang. Judas anak apa? Anak ayam. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Elohimnya. Berarti Judas anak ayam. Malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hancur kau Pandi. Yesus akan membalas setiap perbuatannya. Kata Yesus, kau menolak dia ini Tuhan dan Juru Selamat. Sementara dia yang akan membalas setiap orang. Bukan yang lain-lain. Yesus. Ada dalilnya ini. Ini dia lagi. Terakhir. Ini. Wahyu 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Bayangkan ini. Apabila Elohim menyatakan dirinya di dalam Yesus. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Oh, kami akan. Kalau kalian nanti malu kedatangan Yesus, kalian malu. Kalian menolak dia Tuhan dan Juru Selamat. Malu kalian menyatakannya. Mau tanggapin beberapa literasi yang itu Darni tadi bacakan, bunuhlah, perangilah, penar. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau penjelasan dalil-dalil tentang itu semua berhubungan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Musyrik, menyembah kepada selain Tuhan itu melakukan kesalahan, melakukan dosa tuh. Orang yang diperangi itu mereka memerangi baginda Rasulullah. Orang yang diperangi itu orang-orang yang sudah diperingatkan tapi nggak mau dengar, kepala batu, diperangi. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Kalau di dalam kitab sucinya itu, ini yang malapetaka bagi itu. Kutanya dulu sama itu, anak-anak yang lagi menyusui ini berdosa nggak ini itu? Anak kecil, bayi yang lagi menyusui. Iya, mereka itu kan keturunan penyembah berhala Hubal. Maka dihabisi. Memang begitu anak kecil yang lagi menyusui yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama Tuhan nggak ada. Mampus no comment. Ya. Ini 1 Samuel ini nabi nih. Samuel ini nabi. Anak-anak yang lagi menyusui bilang berdosa. Kalau sudah perintah Tuhan tak boleh kau ungkiri. Kenapa ada neraka yo? Lembu Kenapa ada apa neraka? dosanya lembu, domba apa dosanya, unta apa dosanya, keledai apa dosanya? Itu sudah perintah Elohim. No comment. Berarti kejam Jadi kali pergilah ini. sekarang. Katakanlah kepada orang Amalek. Amalek ini penyembah Hubal ini. Amalek. Anak-anak penyembah bayi Hubal itu Amalek. Bukan penyembah anak-anak Elohim mereka. bayi loh dibunuh. Ngeri kali Kristen ini, woi. Jadi kenapa ada neraka? Untuk apa itu neraka dibuat? Kutanya Ngeri kau. kali anak bayi yang enggak ada dosa. Untuk penyembah yang mengelilingi Katanya ajaran kasih. Hubal. Kasih apa? Berhala Hubal. Kasih apa kayak gitu? Ya memang kalau Tuhan sudah berfirman nggak boleh Kasih hoax. kusangkal lagi. Ya kasihnya hoax berarti. Tuhan kasih. Kasihnya, makanya sampai hari ini kenapa nggak dimusnahkan bumi ini? Karena dia masih mengasihi kita, masih ditunggunya Itu kita yang kita bertobat. bahas anak-anak tadi yang lagi menyusui itu loh. Iya, yang lagi menyusui. Kalau sudah Elohim berseru, tidak boleh ditolak. Kalau sudah basmi katanya, habisi katanya, habisi. Ajaran kasih mati. Di dalam perjanjian lama, langsung Elohim itu bertindak, bukan seperti sekarang. Enggak langsung kita diberikan penyakit, enggak. Kalau dulu itu setiap aku mau istirahat, ini mau. Oke, baiklah, silakan. Makasih. Kita lanjut lagi loh, bet Ya, juga nih. mantap. Oke lah. Ya udah itu, makasih ya semuanya, terima kasih Ya. teman-teman. Saya langsung tutup aja. Yes. Saya capek. Oke ya, assalamualaikum, selamat siang itu, jelang sore. Ya.